Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita jumpa lagi secara virtual lagi. Ya, tanpa lupa kita senantiasa bersyukur kepada Allah SWT sehingga pada pagi hari ini, hari Senin tanggal 4 Januari tahun 2021 di semester genap ini kita berjumpa lagi. Dan tak lupa sholawat serta salam kita haturkan senantiasa kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak masih ingat visi misi SMK Waidasim? Coba kita mulai sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Unggul, cerdas, mandiri, berhaluan, ahlu sunnah, wal jamaah. Ingat ya anak-anak ya, sekarang kita sudah bisa menerima siswa baru ya anak-anak ya. Nah, ya ini diberikan gambaran di sekolah kita, jadi kalian bisa memberitahukan informasi ini kepada adik kelas kalian atau tetangga-tetangga kalian. Ya anak-anak ya. Nah ini adalah profil dari sekolah kita di 3 kompetensi kejuruan yang ada di SMK Wedasi. Baiklah anak-anak, ya kita akan memasuki materi pelajaran pada hari Senin ini pada tanggal 4 Januari tahun 2021 ini dengan materi penilaian kinerja pegawai. Sekarang kita lihat, apa itu penilaian kinerja pegawai? Ya, penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai adalah proses kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan pekerjaan atau unjuk kerja ya, performa dari seorang pegawai ya. Jadi dilihat nanti hasil kerjanya seorang karyawan tersebut ya, tentu saja sesuai dengan standar pekerjaan yang sudah diterapkan selama periode tertentu. Ya, ini biasanya setiap tahun. Kalau sekarang tuh ASN atau PNS itu disebut dengan SKP ya, sistem penilaian pegawai. Selanjutnya, apa saja yang terdapat di dalam elemen penilaian kerja pegawai itu? Yaitu yang mampu untuk menciptakan gambaran yang tepat mengenai kinerja pegawai yang dinilai. Ya tentu saja hal ini dilakukan untuk mendorong atau memotivasi karyawan untuk bisa bekerja lebih baik lagi. Ya, apa saja Bu? Mulai dari performance standarnya. Ya, artinya apa? Ya, yang diukur ada berhubungan dengan jenis pekerjaan dari yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Ya, terutama hasilnya yang dilihat. Ya, misalnya kalau kalian sudah belajar secara online, hasilnya apa secara online ini? Apakah kalian bisa menguasai ataukah tidak? Ya, atau nanti hasilnya bisa dilihat dari hasil penilaian akhir semester atau PAS atau PTS ya, penilaian tengah semester. Jadi akan dinilai dari pelajaran kalian ikuti. Kemudian kriteria for managerial performance. Ya, ini dapat dilihat melalui beberapa dimensi, mulai dari kegunaan fungsional yang bersifat krusial, ya. Artinya apa? Yaitu otomatis selalu dilakukan dengan seleksi dan ada kompensasinya, ada perhitungannya, dan ada pengembangan pegawai atau karir dari pegawai tersebut, ya. Makanya harus ada penilaian kinerja tersebut. Selanjutnya, harus valid, adil, dan berguna, sehingga dapat diterima oleh pengambil keputusan. Valid artinya diukur dari penilaian kinerja tersebut. Kemudian bersifat empiris ya, bukan berdasarkan perasaan semata, artinya real ya. Kemudian sensitivitas kriteria, artinya hasil yang relevan saja, artinya bukan hal yang tidak berhubungan dengan kinerja, bukan hal-hal lain ya, tapi yang langsung berhubungan dengan pekerjaannya. Kemudian sistematika, yaitu secara teratur ya, terorganisir ya dalam lingkungan yang semakin cepat berubah saat ini anak-anak ya. Ya, ini tentu saja harus menyesuaikan diri. Kemudian performance measure, artinya apa? Dilakukan dengan menggunakan sistem penilaian atau rating ya, yang relevan. Ya, ini nanti kalau kalian bekerja, kalian akan mengenal, akan mengalaminya insya Allah ya. Jadi kalau sales, rating yang paling tinggi dalam penjualan itu siapa ya. Nah, ini digunakan
untuk mengukur kemajuan dan kemampuan dari karyawan tersebut. Ya tentu saja dapat bersifat subjektif, artinya like and dislike. Ya, tentu saja berdasarkan pribadi ataupun standar pribadi orang yang melakukan penilaian tersebut. Ya, makanya dari itu anak-anak ya, nanti kalau bekerja itu pasti ada penilaian subjektif dan tidak subjektif. Kemudian kemampuan pengambilan keputusan, ya, tentu saja ada personal approach ya, pendekatan perilaku secara pribadi. Nah, ini makanya tolong sikap 3A itu senantiasa kita laksanakan apa? Attitude, attention, dan action. Kemudian pendekatan hasil, yaitu pendekatan yang lebih fokus pada capaian atau produk. Nah, tentu saja ini akan menggunakan metode manajemen yang objektif atau disebut dengan MBO, manajemen by objektif ya. Ini berdasarkan pendapat dari Kittner dan Kinichi. Kemudian, bias tantangan dalam penilaian kinerja. Nah, ini setiap pekerjaan pasti ada tantangannya, ada masalahnya ya. Ya, tentu saja masalahnya kompleks sekali ya, bisa menyangkut gaji, kemudian hubungan kerja, promosinya, demosinya. Kalau promosi adalah apa? Peningkatan jabatan. Kalau demosi, perpindahan. Ya, dan juga penempatan pegawai tersebut. Nah, ini tentu saja dinilai anak-anak ya, penilaian kinerjanya. Nah, nanti kalian kelas 12 juga ada penilaian buat kalian di kelas 12 di akhir tingkat ya. Kelas 12 ini apa? Ada penilaiannya berupa Pak UKK, tapi sekarang mungkin berganti dengan LSP ya. Apalagi dengan suasana yang masih pandemi saat ini anak-anak ya. Kita berdoa senantiasa cepat berakhir ini ya. Kemudian pendekatan trade, yaitu pendekatan penilaian kinerja yang lebih terfokus pada orang. Ya, ini dilihat dulu karakteristik individu itu, misalnya loyalitas, kondite, ya, prestasi. Nah, makanya itu pengaruh ya anak-anak ya. Kemudian metode lain yang sesuai dengan kategori. Protokol itu paling banyak digunakan anak-anak ya, yaitu biasanya ada aturan di dalam KBKN ya, Kepala Badan Kepegawaian Negara. Ya, tentu saja ada undang-undangnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 ya, yaitu penilaian prestasi kerja PNS ya anak-anak ya. Jadi semua ini bukan hanya untuk PNS anak-anak ya, sebetulnya ada penilaian bagi karyawan baik swasta maupun pemerintah. Kemudian penilaian prestasi kerja pegawai, khususnya PNS yang sipil ya, bukan tentara, ini dilakukan berdasarkan sasaran kerja pegawai yang disebut dengan SKP. Nah, sekarang kalau mungkin kalian dengar istilah kok banyak pegawai negeri atau khususnya guru negeri yang sekarang sibuk mengurus SKP, Bu. Ya, karena memang harus dilaporkan apa saja kinerjanya selama 1 tahun. Di setiap tahun anak-anak ya, baik guru maupun kepala sekolah ya. Nah, kalau kalian nanti ada penilaian istilahnya portofolio dan ini harus dipertanggungjawabkan ya. Ya, penilaian prestasi kerja PNS ini dilakukan berdasarkan prinsip ini anak-anak objektif, terukur, akuntabel. Objektif artinya nyata, real ya, bisa dibuktikan kebenarannya. Terukur artinya masuk akal ya, tidak abal-abal jadi buat-buat. Artinya berdasarkan kenyataan. Akuntabel artinya dapat pertanggungjawabkan. Nah, kemudian ini dapat dicapai ya sesuai dengan kemampuan PNS. Memiliki target waktu kegiatan ya, termasuk kegiatan tugas atau jabatannya. Kemudian ada angka kreditnya ini. Apa angka kredit? Ya ini nilai dari tiap butir kegiatan yang sudah dilakukan. Kemudian target, apakah memenuhi target untuk tugas atau jabatan harus yang sudah diembannya ya, sudah di bawah istilahnya diemban ya. Ini untuk mengukur prestasi kerja ya. Baik kuantitas, jumlah, kualitas, mutu, waktu, dan biayanya. Kemudian yang lainnya juga yang dinilai, ini anak-anak ya, ya pejabat penilai adalah ini langsung ya, yang menilai SKP dari karyawan tersebut ya, terutama yang
lebih tinggi ya jabatannya, itu masuk eselon 5 atau pejabat lain sudah ditentukan. Kemudian langsung berhubungan dengan pejabat yang lebih tinggi, masuk pusat ya, daerah atau provinsi atau kota, kemudian kabupaten dan sebagainya. Kemudian penilaian dilakukan pada bulan Desember ya, akhir tahun. Nah, ini sudah masuki awal tahun ya anak-anak ya. Ya biasanya ini sudah mulai menyusun anak-anak ya untuk tahun berikutnya. Dan hasil penilaian prestasi kerja nah, sudah ditetapkan dalam pasal 15 ya. Nah, peraturan pemerintah ini ya. Kemudian kalau sudah memenuhi syarat, maka PNS akan menerima hasil penilaian prestasi kerja ya dan menandatanganinya serta mengembalikan kepada pejabat paling lama 14 hari. Jadi harus kalau sudah di ACC ditandatangani oleh pegawai bersangkutan ya, tentu saja harus sesuai dengan kenyataan. Nah, ini ya. Nah, sampai di sini ya. Nah, ini penilaian 14 hari kerja ya. Nanti ada skornya ya anak-anak ya. Bobotnya 60 ya untuk perilaku dan 40% untuk ini untuk unsur SKP-nya adalah 60% ya. Kemudian 40-nya adalah perilaku kerjanya anak-anak. Ya anak-anak ya. Nanti Ibu ulas lagi contoh-contoh dari penilaian kinerja pegawai itu apa saja. Anak-anak, materi untuk pagi hari ini saya rasa cukup di sini. Ibu harap kalian tetap semangat, jangan bosan ya anak-anakku, jaga kesehatan, selalu berdoa dan bersyukur kepada Allah SWT. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.